kita kan selalu bermimpi ya bahwa Indonesia ini kapan sih sejajar gitu kan ya. Kata orang-orang kita udah kaya, udah apa. Betul nggak kemudian produktivitas atau bagaimana sih produktivitas riset itu sampai berujung kepada dampak ekonomi. Yang kedua kalau menurut saya bagaimana riset itu ekonomi impact. Kita harus nunjukin ke dunia bahwa ya kita strong nih riset gitu. Kita punya daya saing research produk yang sangat berkualitas yang kita nggak kalah kalau diadu sama negara-negara maju. Riset dan daya saing bangsa itu butuh orkestra semua sektor. Halo sahabat OIB, obrolan Mbak Jumba. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Profesor Brian Yuliarto hadir di kita membahas tentang riset dan daya saing Indonesia di dunia. Dan tentunya ini adalah hal yang menarik buat sahabat-sahabat semua. Kita akan membahas dari mana, dari sektor mana atau dari strategi apa daya saing bangsa ini bisa sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah ini yang penting buat kita nih. Dan awalnya dulu Pak Habibie sebenarnya udah benar ya, tapi ya kayak layangan putus lah ya. Selesai di tengah jalan. Oke, Bang Brian coba pandangan-pandangan tentang riset kita. Iya, jadi Bang Beldi terima kasih ini sudah diundang di OMB. Jadi memang kita kan selalu bermimpi ya bahwa Indonesia ini kapan sih sejajar gitu kan ya. Kata orang-orang kita udah kaya, udah apa. Tapi kan kenyataannya sulit, berat ya, kita tidak kunjung sejajar. Nah, salah satu tugas kita di universitas itu kan tentu memberikan hasil memproduksi hasil-hasil riset begitu ya. Yang harapannya, mimpinya kita semua ini kan riset itu menjadi produk langsung begitu. Nah di situ kita lihat bahwa kenyataannya dunia-dunia atau negara-negara yang maju itu kan risetnya strong semua. Nggak ada kita lihat mana negara yang makmur begitu ya. Yang risetnya nggak kuat nggak ada. Semuanya pasti strong. Gitu. Artinya secara simpel kita lihat ada korelasi ya positif antara hasil riset yang strong kuat yang produktif dengan kemajuan negara, produktivitas negara tersebut. Ini yang sebenarnya masih ya orang masih tanda tanya begitu ya. Bagaimana sih spin off kan gitu hasil dari perguruan tinggi riset kita ke betul-betul memberikan dampak ekonomi, iya kan? Nah, tapi di lain sisi, riset-riset itu sendiri kan awalnya justru mau tidak mau dia bentuknya papers gitu ya. Mau nggak mau. Jadi ini tanda tanya banyak dari masyarakat. Betul nggak kemudian produktivitas atau bagaimana sih produktivitas riset itu sampai berujung kepada dampak ekonomi? Knowledge based economy, ya kan? Nah ini yang kemudian banyak dari kita bahkan di riset-riset di Indonesia begitu ya, itu diminta langsung 3 tahun bagaimana dampak ekonomi gitu kan ya. Ini kan kalau menurut saya sangat cepat ya, terburu-buru sekali. Jadi luaran yang bersifat ekonomi itu harus cepat. Itu di sisi lain ya, di satu sisi. Di sisi lain kalau kita lihat juga produktivitas riset itu kan dari sisi scientific journals ya, papers lah. Itu harapan itu kan hasil penelitian yang dikonstruksikan, kemudian dicoba direview dari orang-orang yang ahli di bidang. Itulah produk riset. Nah, produk riset ini kemudian dilihat sebagai kualitas riset, ya kan? Nah, tapi papers yang ada di jurnal ini kemudian juga orang melihat
oh negara yang maju produktivitasnya tinggi, Iya. jurnalnya, produktivitas risetnya tinggi, risetnya berkualitas, world class riset. Tapi kemudian yang kita kejar hanya number saja di sisi lain gitu. Kuantitas ya. Kuantitas. Sementara kita juga tadi sudah punya PR tadi tuh, bagaimana men-spin off dari riset ke economic scale gitu. Ini satu sisi, di sisi lain bagaimana kita di sisi risetnya sendiri kita juga kemudian ada apa ya? Ya kita mengenalkan ya apa world class university, kemudian world ranking university. Itu kan sebenarnya mencoba mengkuantifikasi lah kalau menurut saya ya, mencoba melakukan pendekatan. Karena kalau kita selalu kualitatif kan repot juga. Semuanya akan klaim nomor 1. Akhirnya kan orang-orang bersepakat, ya udah kita coba mengkuantifikasi. Alat ukur ya. Alat ukur yang alat yang terukur ya, yang bisa dikuantitatifkan. Itu kan yang kemudian kita sekarang melihat World University Ranking. Nah, tapi World University Ranking ini juga kalau kita salah kaprah dengan itu, akhirnya kita terjebak kepada numbers. Padahal kan harusnya yang kita lihat itu adalah quality gitu. Beyond numbers lah istilahnya. Jadi kita ya tapi kalau yang namanya beyond numbers kan number dilewatin gitu. Artinya mau nggak mau numbers itu juga kita harus counting juga ya, kita harus recognize juga begitu. Jadi itu Bang Meldi ya. Jadi saya pikir 2 PR besar riset kita yang riset di satu sisi sendiri. Yang kedua kalau menurut saya bagaimana riset to economic impact begitu. Iya. Tapi memang kalau di negara-negara maju ya, termasuk Jepang juga kadang-kadang berapa puluh riset yang jadi cuma 1. Iya betul. Dan memang itu betul. Itu saya pikir di mana-mana ya. Kalau begitu nggak mungkin lah satu riset semuanya harus jadi economic scale gitu. Iya. Ya kayak mobil listrik itu kan berapa ribu. Iya, mulai dari baterainya, sensornya, sistem penggeraknya, motornya. Wah, itu banyak sekali. Nah, ini yang memang polanya nih kalau menurut saya Indonesia masih mencari bentuk ya, bagaimana meneruskan atau menjalankan dari papers ke economic scale begitu, produk lah betul ya. Nah kalau India kan strateginya dia mainnya di IT. Jadi Rajiv Gandhi dari awal itu kurikulum pendidikan dasar menengah, university, kita IT ya. Betul. Ini ada strategi. Memang setuju. Memang kita nggak bisa mass scale ya, artinya semua harus ada priority program. Itu kan yang dulu tadi Bang Meldi sebut Pak Habibie. Dia ya mungkin kebetulan dia bidangnya aeronautics ya. Ya udahlah dia tetapkan itu sebagai salah satu backbone ya untuk kebangkitan teknologi yang sampai industri. Tapi saya yakin sih pada akhirnya ketika ada satu penghela yang bisa maju, dia akan meluas. Bidang-bidang lain kan negara-negara semua juga begitu ya. Ya dari mulai ada yang IT, sekarang India kan semua juga maju. Jadi ada satu yang menghela, nanti ekosistem lain ngikut. Iya betul. Betul. Jadi ekosistem tulang-tulang yang lain ya, ranting-ranting lain ngikut ya, sehingga itu menjadi industri. Di Indonesia itu problem industri kita. Industri kita itu kan salah satu rantai di dunia, rantai pasok dunia. Tapi kita tuh sangat hilir. Iya. Kita jahit di terakhir. Tapi yang nilai-nilai tambahnya yang di sebelah hulunya, ada yang dari hulu menuju hilirnya itu problemnya, sehingga di industri kita itu nggak berkembang. Iya. Nah memang gini Bang Meldi ya. Kalau kita lihat juga ya bagaimana suatu hasil riset sampai ke products yang economic scale gitu, yang commercial scale, itu memang nggak bisa diperjuangkan oleh universitas sendiri, universitas ansih gitu ya. Apalagi kita ini kan dosen, bisa bisnis apa lah gitu. Jadi kalau kita maksain sampai ujung itu pasti nggak jadi apa-apa juga, karena kita sense kita tuh research bukan bisnis. Nah tapi di lain sisi ya artinya gini, kita di sisi universitas sebenarnya kita berharap hasil kita ini ditangkap oleh industri yang siap. Nah, tapi di lain sisi kalau kita perhatikan, saya nggak ngerti lah ya, struktur industri kita ini kan juga belum mature. Tadi Bang Meldi Bang Meldi bilang
ekonomi kita ekonomi trading mostly ya kan, Mostly, jualan. ya. Sehingga dia nggak akan nangkap hasil riset. Hasil riset ya. Karena dia, saya trading kok hilir banget kok, Iya. ngapain kita sedikit ke hulu kan gitu, nggak ada ekonomi impactnya bagi industri ini gitu. Iya, iya. Nah ini yang saya pikir kita harus sama-sama cari ya jalannya ya. Karena apa sih, kalau di negara maju itu kan, saya ingat lah dulu saya di Jepang, saya kuliah kan di Jepang S2 S3. Hasil riset kita industri itu banyak yang punya R&D. Iya, kita punya sendiri. Toyota itu 1.500 Bang Meldi, PhD. Oh ya? Sama ITB kan, itu Toyota Research and Development. Ya. Dia itu baca paper-paper di universitas, kemudian dia datengin ke universitas. Oh, you punya riset ini ya? Oke, kita angkat dia, gitu. Nah, sementara di kita, saya pikir ini harusnya ya ada government policy ini penting ya. Penting. Untuk membuat prioritas. Karena kalau kita ini semua diserahkan ke market, ini kan sekarang ya katakan diserahkan ke market semua kan. Universitas diminta sampai hilir begitu kan ya. Industri diminta ada riset gitu kan. Tapi kan mekanismenya diserahkan ke market aja gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita coba sampai hilir kan, banyak sekarang produk-produk ya kan. Tapi kan kita lihat yang betul-betul produk mencapai hasil komersial dan punya daya saing dan seterusnya nggak banyak ya, sedikit sekali. Dan apalagi sekarang kalau menurut saya global market ini kan sudah open banget. Jadi mungkin kita bisa bikin barang ya. Tapi begitu diadu sama global market, dia R&D strong, modal kapital strong, kita pasti. Jadi dulu kan idenya Habibie itu yang komparatif jadi kompetitif. Ini itu. Betul. Nah, kompetitif itu salah satunya ya riset. Iya. Di situ masuknya. Yang komparatif ya upah tenaga kerja murah. Iya. Ya kan. Yang klasik lah ya. Klasik, bahan alam tersedia segala macam. Yang ngedorong itunya ya. Ya, di negara-negara maju sekarang, sebagai kalau kita lihat faktor-faktor produksi paling tinggi itu manusia. Karena manusia bisa dibentuk menjadi sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Bukan alam loh. Iya. Valuasinya justru yang tinggi manusia. Jadi didorong manusia tuh berkualitas gitu kan. Nah, Indonesia ini di situnya belum sampai di situ. Iya. Itu yang jadi problem dari riset. Nah, contoh-contoh untuk university terlibat di riset, misalnya Stanford University untuk Silicon Valley. Itu dia masuk. Jadi dia masuk ketika lulusan Stanford ini yang semikonduktor ini gajinya nggak besar, jadi dia masih ekosistem yang sana. Jadi si deannya si dekannya bikin sendiri, kita bikin sendiri di sini nih gitu. Nah, dia menyambung ekosistem, jadilah. Tapi nggak semua juga jadi, ada juga yang gagal kan. Betul. Nggak segampang itu. Kalau di Amerika itu kan bilangnya rule of thumb itu 5% dari riset produk itu jadi barang. Nah, tapi di antara 5% yang jadi barang itu, kalau nggak salah 10%-nya kan? Yang betul-betul punya daya saing kompetitif di market, ready to market. Jadi memang apa ya? Ya ini dilema ya, tapi kan kita nggak bisa juga nyerah ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa nyerah. Kita perlu maju terus. Tapi di lain sisi tadi ya. Di sisi yang riset, saya pikir kita ini perlu terus strong. Begitu. Kita harus nunjukin ke dunia bahwa ya kita strong nih riset gitu. Kita punya daya saing research produk yang sangat berkualitas, yang kita nggak kalah kalau diadu sama negara-negara maju, sama kampus-kampus besar di top-top university dunia begitu. Sehingga dari situ ya pride kita, kemudian turunan-turunannya pasti akan terbangun ya. Meskipun tadi ya kita masih punya PR bagaimana skimnya gitu kan, rute. Misalnya jalan dulu di zaman 460-an ya. Jalan tol kita itu top itu. Jalan tol kita termasuk kita ada ilmu sipil ya, teknik sipil kita itu bagus ya. Sehingga dulu
kontraktor Indonesia itu dipakai di Malaysia Betul, betul, dan betul. di banyak tempat dipakai, dan Cina belajar dari kita. Iya. Kita juga dulu bikin Batam, tapi Batam ini masalahnya dia bukan industri, dia ngejahit doang tuh. Ngejahit itu doang, problemnya di situ. Iya. Dia bukan sebuah hasil inovasi dari kita, sebarang-barang. Sehingga kalau ada tempat lain, Lebih tempat murah. jahit lain lebih murah, dia langsung ditinggalin ya. Indah dia. Memang risiko tukang jahit itu. Itulah yang diambil Vietnam kan. Iya. Vietnam ngambil itu karena itu yang Habibie bilang, komparatif tuh nggak bisa, kita harus kompetitif. Iya. Nah tapi kan kita harus berusaha keras, berusaha terus membangun ekosistem riset ini Betul. sampai jadi, nggak bisa berhenti, nggak bisa berhenti. Nah ini makanya saya pikir sekarang itu kan ya World University Ranking lah, di sana parameter terbesarnya kan seberapa kuat your university have a research gitu. How strong your research in your university gitu. Nah, saya pikir ini yang semangat ini saya pikir kita perlu dorong begitu kan. Iya. Namun sekali lagi kita ini kan sedangnya instan ya. Sehingga banyak ya, kalau mau barusan itu ada paper terbit ya yang dia menganalisis bagaimana sih productivity riset di Indonesia. Dari numbers kan kita kemudian tinggi sekali sekarang. Tapi kemudian ketika dipilah lagi bagaimana kualitas dari yang produktivitas itu, ya mau nggak mau kita harus melihat bahwa kualitas kita masih belum oke gitu. Kualitas kita belum oke karena kemudian orang-orang mengejar numbers gitu. Iya. Padahal maknanya harusnya kita tadi tuh beyond numbers. Beyond numbers. Jadi kalau saya mau publikasi paper yang tinggi, yang citasinya tinggi, berarti paper saya riset saya harus berkualitas, harusnya gitu. Iya. Nah, sementara kita ini kan sering saya dapatlah informasi beberapa fraud ya. Misalnya citasi pakai mahasiswa yang disuruh gitu kan, jadi namanya tinggi. Itu kan hal-hal yang memang ya nggak nature, nggak natural. Dan ini yang mestinya kita ya melihatnya tuh harusnya kualitasnya dong gitu loh. Iya. Itu sih biarin aja. Nah ini yang saya pikir Bang Meldi ya, kita harus melihat bahwa kita nih di dunia ini ya kita dapat komponen universitas, dosen-dosen, kita bisa bersaing tuh bisa. lewat itu begitu loh. Iya. Jadi kalau saya sering ibaratkan, kalau ada atlet kita ya menyumbang emas di Olimpiade, itu kan proud bangsa kita luar biasa ya. Iya. Ya kalau bisa dibilang economic skill-nya kan juga nggak ada lah, quote by quote ya, bukan produktif. Tapi kan itu memberikan kebanggaan bangsa kita. Iya. Nah makanya saya pikir dosen itu bisa berkontribusi di sana. Kalau kita ada paper-paper ilmiah hasil riset di Indonesia yang bisa menembus jurnal-jurnal papan atas, ya kan? Itu kan sebenarnya secara nggak langsung kita mengibarkan bendera merah putih ya. Iya. Cuman ya memang itulah peran kita gitu loh. Peran dosen ini membuat bangga ya, seperti atlet itu ya kira-kira seperti itu. Meskipun tadi sekali lagi di sisi yang selanjutnya kita masih punya PR ya. Iya. PR komersialisasi produk tadi begitu. Tapi ya itu tadi di sisi yang riset nih kita harus dorong terus, saya pikir supaya riset kita berkualitas. Dan kita tahu lah ya, alumni ITB, alumni Indonesia di luar itu kan hebat sekali. Artinya apa? Secara SDM mampu. Hanya environment-nya nih. Iya. Gitu kan. Environment itu terkait kebijakan dari pemerintah. Iya, itu salah satunya. Betul, salah satunya di situ. Itu yang sangat mewarnai ya. Jadi struktur dari riset itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita balik misalnya strategi dari Singapura. Singapura kan ada Nanyang, ya. Nanyang baru tuh ya. Dia strateginya apa? Dia ada strategi. 1969 Nanyang itu. 1969. Dia naruh profesor-profesor top dunia di situ. Oh iya. Digaji besar sama dia. Digaji besar, betul. Iya memang dia boosting ya. Boosting NUS dan NTU. Itu kan dia ingin memboosting
universitasnya supaya masuk top dunia kan. Nah kemudian, tapi dia selain itu dia juga ini loh, pembersihan internal ya, dalam arti dosen-dosen yang nggak produktif dia berani keluarin. Betul. Nah kalau kita kan nggak berani, demo nih banyak gitu kan. Nah ini yang jadi mereka ada eksternal, ada internal, tapi memang juga disokong oleh pemerintah, infrastruktur, kebijakan yang mendukung, kemudian juga ya kapital yang besar juga. Jadi dia kan menaikkan kualitas riset dengan menggenjot ininya risetnya ya, dengan menambah research grant. You harus produktif, oke, tapi kita siapin nih fundingnya gitu. Walaupun negaranya kecil. Negara kecil. Tapi justru jangan-jangan kan negara kecil. Kalau banyak universitas kita 4.000 kan susah. Ongkosin 4.000. Dia cuma 2. Iya. Baru sekarang baru sekarang lahir ini. Iya, kita kan bisa fokus di 2 yang besar. Persis. Memang kita harus fokus ya mungkin ya kalau berani. Kalau berani. Misalnya beberapa universitas dipilih ya. Ada profesor semikonduktor top taruh di ITB. Memang setahu saya pemerintah, kementerian ya, itu memfokuskan beberapa universitas untuk istilahnya world class ya? Menjadi world class university gitu kan. Meskipun ini juga sih di kita ini repotnya, kemudian kampus-kampus lain ngikutin pengen. Iya. Padahal ya universitas kan beda-beda kan. Misalnya research university, ada teaching university. Sebenarnya nggak harus semua sama. Iya. Cuman kan kita begitu kampus-kampus top, ITB, UI, UGM, wah jadi research university. Semua kampus jadi research university. Mungkin nggak kuat juga, dan ya jangan-jangan yang riset itu cukup berapa gitu ya. Yang ini berapa. Sebenarnya kementerian saya lihat sih sudah mulai itu ya, ada clustering, ada apa. Ya barangkali masyarakat dan dalam hal ini banyak kampus yang nggak tahu, dan sehingga kalau kampus yang maju itu berarti harus research university gitu kan, seolah-olah ya. Padahal kan teaching pun it's okay selama dia konsisten, dia berkualitas, menghasilkan SDM yang unggul begitu ya. Nah ini yang ya masih ada PR lah kira-kira di bagian risetnya sendiri begitu. Yang kita lihat, contoh kita kecil aja yang komparatifnya enak, makanya Malaysia. Malaysia juga udah masuk ke situ. Betul. Dia juga bisa guide investor-investor luar termasuk di situ ya. Malaysia itu mungkin paling tinggi rankingnya itu kan Malaya ya. Itu mungkin 50-an begitu ya. 50-an ya. Kita nih UI 231. Iya kan? ITB 235. Waduh, Malaya belajar sama kita. Jadi memang ya itu tadi kita harus menangkap ya, ranking ini bukan sekedar angka. Kita juga nggak pengen lah ngejar-ngejar angka gitu ya. Tapi itu inspiring bagi kita, dorongan bagi kita. Seharusnya kita naikkan nih research quality gitu. Habibie saya kira nggak banyak papernya itu, tapi betul. Ada haki apa tuh? Patternnya banyak kan? Betul. Patennya banyak kan. Betul. Nah kita juga dari sisi paten gini sebenarnya paten itu kan sebenarnya yang dinilai komersialnya. Iya. Nah di kita ini kadang-kadang kita berlomba-lomba ingin bikin paten. Itu kuantitatif lagi. yang dia ngerubah dikit di patennya gitu. Iya. Padahal kalau dia nggak punya nilai komersial, sebenarnya rugi loh. Karena kita bayar kan, paten itu dilindungi negara. Kita bayar untuk menjaga supaya nggak dibuka gitu kan istilahnya. Harusnya cuman kan salah satu penilaian universitas maju atau enggak dilihat dari berapa jumlah haki gitu. Padahal harusnya haki yang berhasil dikomersialkan. Ya, ada spin off. Nah, kalau itu mungkin lebih fair ya. Tapi di kita belum sampai sana. Makanya mungkin kita baru udahlah dorong dulu budayanya, kuantitasnya gitu ya. Setelah memang saya lihat Cina itu dia mendorong kuantitas dulu awal-awal. Kualitas kita tahu lah, made in China kan. Mocin dulu kita dengar mocin kan. Nah itu tapi dia dorong dulu, yang penting jadi barang, kuantitas banyak. Termasuk di paper-paper saya lihat awal dulu dia begitu. Tapi kemudian begitu dia sudah ada batas trade off-nya, bukan trade mulai dia
masuk di kualitas. Masuk baru kualitas. Sama Jepang Jepang juga gitu ya. Jepang awalnya juga gitu. Iya. Kita lihat dulu ada Kijang Kota, ingat nggak? Iya. Tapi geser jadi bagus kan. Iya, betul. Dan akhirnya menguasai dunia. Tapi Asia Timur tuh ya Jepang, Korea, Cina lah ya, termasuk dia entrepreneurnya banyak. Iya. Jadi ini ada industri. Betul. Industri ini melahirkan entrepreneur kecil-kecil tapi banyak sekali. Iya. Di Indonesia industri besar jarang sekali melahirkan entrepreneur kecil-kecil yang untuk support ini nggak terjadi gitu loh. Iya, betul. Itu yang membedakan. Makanya zamannya Pak Harto kita pernah dengar trickle down effect. Iya. Itu ternyata di Jepang, di Seperti Korea itu juga ya? terjadi. Terjadi menetes ke bawahnya, tapi di Indonesia enggak. Karena entrepreneurnya, pengusaha-pengusahanya enggak ada. Betul. Jadi nih ekonomi nggak berputar. Ekonomi di perusahaan-perusahaan besar saja gitu. Iya, makanya saya pikir apa ya? Mestinya memang industri ke arah sana yang arah komersialisasi itu betul-betul yang pertama ya ada government policy ya. Ada arah yang jelas. Karena sulit sekali lah kita nih didorong ya untuk sampai ujung tadi kan ya dari riset itu. Kemudian nah memang industri ini harus juga pro kalau menurut saya sih. Iya. Saya nggak tahu ya belanja swasta kita untuk riset itu berapa kan nggak pernah kita dengar tuh. Hanya beberapa ya. Belanja riset itu malah yang ada tuh kalau kita lihat ya riset call for proposal riset ya. Research grant ya. Call for proposal itu kan justru yang dari Asahi gitu yang notabene justru bukan dari Indonesia. Tapi mulai ada ya. Saya lihat Pertamina tuh beberapa waktu mulai ada. Tapi kan Telkom gitu harusnya itu kan bikin. Harus dia bikin belum muncul ya. Kelapa sawit oke tuh sudah ada walaupun dia ini bukan industrinya. Peluang kita kalau sawit besar. Itu dia. Karena dia untuk produk turunannya banyak sekali dan dipakai macam-macam untuk obat, untuk kosmetik macam-macam. Nah saya kira yang tadi Pak Subagio itu sebenarnya menarik untuk dia fokus di situ menarik ya. Iya. Dan memang apa ya harusnya kita mendorong lah atau government appreciate atau berapa persen dari teks dia bisa jadi pengurang teks kan sekarang ada ya buat amal jariah kalau sekarang beasiswa. Nah mestinya kalau dia lempar itu ke research mungkin dia bisa jadi pengurang teks. Nah itu akan mendorong ya sehingga kalau sekarang kelapa sawit sudah ada dana riset dia dan besar. Tapi yang masih mengelola itu BPD Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Bukan korporatnya langsung begitu. Sebenarnya produk-produk kita secara industri, saya nggak tahu ada risetnya apa nggak. Misalnya kosmetik Wardah kan top ya. Oh iya. Kemudian juga kalau kita lihat teliti lagi riset-riset kita pernah menjadi sebuah contoh intensif dari pertanian misalnya ya, Green Revolution di Indonesia bisa bisa pangannya pangannya dipenuhi oleh kemandirian pangannya ada. Dulu pernah juga kita termasuk sawit ya dan juga kita ada industri dulu ya udangnya Indonesia itu top loh udangnya Indonesia pernah udang windu tapi kadang-kadang tetap hilang gitu riset-risetnya oke sebenarnya tapi tiba-tiba hilang dia. Nah itulah mungkin apa ya saya pikir ini yang mestinya ya government bikin policy tapi kan sering lebih ke operasional. Makanya sebenarnya kalau di Amerika itu kan yang mendrive research to commercial itu kan korporat besar-besar. Makanya Silicon Valley kenapa sih banyak startup di Silicon Valley karena perusahaan-perusahaan besar Google, Facebook, bahkan Samsung karena kebetulan ada alumni kita di sana ya, alumni Teknik Fisika. Itu membuang uang untuk riset itu besar-besar sekali. Jadi untuk riset, untuk startup, dia berani buang begitu. Iya, kita lihat dulu konglomerasi dari Korea Selatan tuh Samsung segala macam dan kawan-kawan ya. Itu kan ada lobbyist, ada ininya antara pemerintah dan pengusaha itu ada ininya. Ada klik lah. Ada kliknya di situ kan. Nah, itu kan membuat negara yang besar. Iya, betul. Termasuk juga
Cina awal-awal itu kan Iya, pengusahanya iya, banyak iya. besar-besar. Iya. Dan ternyata itu ada klik antara pemerintah dengan pengusaha. Nah, itu terjadi besar gitu ya. Iya, Nah, itu iya. yang kadang-kadang Mungkin itu salah satu yang bisa kita stimulus ya. stimulus untuk situ. Nah, kalau itu dia kalau marketnya besar, otomatis orang mau riset ke Iya, situ. betul. Kalau marketnya nggak ada, orang mau riset apa coba? Iya kan? Yang untuk support nih market gitu. Itu problem di kita. Kalau kita sekedar jahit-jahit ya semua bisa ngejahit. Iya, betul. Tapi bagaimana create produk gitu, itu yang kita belum bisa. Memang saya rasa kosmetik ya, maksudnya bidang-bidang kita juga bisa pilih lah bidang-bidang yang nggak usah terlalu advance gitu, nggak perlu roket ke bulan atau apa. Tapi bidang-bidang yang strong kita di lokalnya gitu ya, kayak pertanian dan seterusnya, kosmetik itu mestinya sih itu bisa menjadi tadi backbone ya kalau di India itu ya. Sehingga dia ini strong, dia produktif, uangnya banyak, baru dia nyebar gitu. Ke ekosistem lain. Korea kan model begitu, Jepang juga ya. Jepang lu mobil kan yang pertama. Samsung, Hyundai, apa besar dia. Kalau kita lihat di Jepang kan UKM-nya banyak kan, Iya, kecil-kecil. banyak. Dan UKM-nya itu dibina betul sama perusahaan besarnya. Betul. Bukan dimakan. Betul. Kalau di kita kan dimakan sama perusahaan besarnya. Ya nggak dibayar lah, dinunggak apa segala macam. Di situ diiniin. Jadi memang ini ya riset dan daya saing bangsa itu butuh orkestra semua sektor. Orkestra ya. Jadi nggak hanya bisa diserahkan ke ansih universitas saja, ansih government saja, tapi ya semua nih pengusaha yang jadi ininya, kemudian startup dan seterusnya kan. Karena ya ini kan long journey ya. Long journey. Dan Indonesia sebenarnya dari market yang ada, sebenarnya dia bisa memproduksi sendiri. Iya, betul. Walaupun ya produk Cina masih banyak masuk Indonesia. Secara itu, Profesor Brian Yuliarto, terima kasih atas datangnya. Yang mantap. Sama-sama, terima kasih sharing-sharing tentang riset dan daya saing bangsa. Saya kira cukup menarik. Dan terima kasih Profesor Brian. Thank you, makasih sama-sama Bang Meldi. Sahabat OMB, inilah Profesor Brian Yuliarto, Daya Saing Bangsa, Guru Besar ITB. Terima kasih.